Selamat datang kembali di Berhipotesa dalam Berita. Kita di sini ngebahas berita yang terjadi khususnya di dunia teknik sipil. Kita bahas kenapa sih itu bisa terjadi dan apa nih hipotesanya nih untuk menyampaikan solusi lah ke depannya ya. Sampai solusi sih bagusnya. Seperti biasa ada Afdal dan Irwan. Ada 3 alasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu jembatan Cimindi Bandung. Itu ada truk nyangkut ya di salah satu pierhead-nya. Cimahi ya, salah ngomong, maaf. Yang kedua itu ada jembatan apung yang perharinya bisa mendapatkan 25 juta. Baik, saya serahkan kepada Bapak Afdal. Ini berita pertama ini nih, Mbak. Ini aku dapat infonya dari infocimahi.co. Kejadiannya itu, jadi ada satu truk kontainer yang dia itu, bagian peti kemasnya tuh dia nyangkut ke pierhead dari flyover Cimindi gitu, Bang. Kita lihat di situ ada truk, ada kontainer yang bagian samping sisi sebelah kanannya itu dia nyangkut ke bagian pierhead dari flyovernya. Nah, mungkin sih kalau misalkan ditanya kenapa, menurut orang awam sih, ya aku jawabnya itu karena supirnya kurang terkirik gitu aja. Coba dari bahannya, coba dari persyaratan jalan, mungkin itu gimana coba, Bang? Betul. Jadi sebenarnya kan syarat jalan itu kalau berdasarkan pedoman baru ya, pedoman dasar geometrik jalan itu salah satunya adalah kecepatan. Ya, jadi yang paling dasar itu kecepatan rencana. Tapi kecepatan rencana juga itu tergantung dari jalan, prasarana jalan apa yang akan dibangun. Atau status jalannya apa. Nah itu status jalannya itu dia provinsi kah, nasional kah. Nah itu mempengaruhi ke syarat-syarat yang akan saya sebutkan setelah itu. Nah, jalan Cimindi ini jalan nasional atau jalan provinsi? Aku nggak tahu sih. Ya, anggaplah provinsi, karena itu kan jalan yang cukup utama kan, ditambah dengan median, terus 2 lajur 2 arah, T gitu kan. Jadi itu adalah jalan provinsi dan itu kan mengarah ke kabupaten lain kan, dari Bandung, Cimahi, Bandung Kabupaten Barat Bandung. ya kan. Ya, Kabupaten Bandung. Jadi itu nasional bisa dibilang, nanti pasti ada ya, pokoknya nanti nongol ya di situ intinya kalau salah-salah kan. Kalau jalannya memang secara kasat mata kita bisa lihat itu 2 lajur 2 arah, itu clearance syaratnya itu 5,1 meter. Nah, ini perlu dicek nih antara jalan sama pier headnya di Cimindi itu 5,1 enggak. Kedua, perlu dicek juga kendaraan yang diizinkan lewat situ itu kendaraannya seperti apa? Apakah ada rambunya? Bisa jadi sebenarnya memang jembatan pierhead dari jembatan Cimindi itu memang nggak bisa 5,1 karena untuk menyesuaikan elevasi dari jembatannya, ya kan? Iya, flyover, sorry. Nah, makanya baru cuma bisa tuh cuma 4 meter misalkan. Kita perlu cek tuh, ada rambu nggak di situ. Kalau ternyata ada rambu dan truknya memang nakal, ya wis wae itu truknya kudu ditabrak sama kereta. Nggak sih maksudnya artinya itu melanggar lah ya. Jadi bisa jadi karena clearance kurang, satu, yang kedua truknya bandel, atau ketiga ya memang rambunya nggak ada untuk menjelaskan bahwa tidak boleh kendaraan tersebut melewati bawah dari flyover. Ya, nggak boleh itu sih, lewat ruas jalan itulah ya. Tapi emang di situ emang kalau dilihat, Bah, kan sebenarnya truk-truk kontainer itu kan dia mereka ngarah ke rumahnya Irwan. Soalnya ada komentar lucu nih, Wan. Ada yang komentar kayak gini, aduh untung nggak roboh tuh jembatannya. Nah, gimana coba tuh? Kira-kira mungkin nggak dengan Mungkin yang rusak kontainernya duluan mungkin. Kalau masalah rusak pilar atau enggak, kalau di kasus yang ini aku lihat itu kecil banget. Itu kalau dilihat jaraknya tuh ya mungkin hanya sekitar hitungan senti lah ya. Jarak antara puncak kontainer ke puncak pierhead itu. Jadi istilahnya cuma noel aja, ya. Noel aja, cuman yang dampaknya jadi kayak gitu. Lanjut ke berita kedua. Berita kedua ini kemarin ini loh, Pak. Sempat viral ya. Ada satu jembatan apung itu yang dia sebenarnya beritanya bukan jembatan apungnya awalnya. Jadi ada seseorang yang dia mendapatkan pendapatan 25 juta sehari. Nah, 25 juta sehari itu dia dapatkan dari dia punya satu aset yaitu berupa jembatan apung. DJ Bonbon Remix. Nah, jembatan apung ini dia nyambungin 2 sungai yang bentangnya cukup lebar. Nah, orang yang lewat situ ya harus bayar. Hitung-hitung ya dia pasti kan buat jembatannya juga kan pakai modal ya. Kalau nggak salah sih 1 M katanya.
aku bukan bahas kok bisa 25 juta seharinya ya, tapi mungkin pernah kebayang nggak sih kok ada jembatan apung ya? Nah mungkin ini karena jembatan apung ini jarang gitu loh. Yang aku pengen bahas dari jembatan apung itu adalah kok bisa ya gitu kan, kepikiran gitu. Karena kalau misalkan kita lihat yang di berita itu, jembatan apung itu dibuat dari beberapa perahu. Jadi ada beberapa perahu yang di atasnya diberikan semacam lantai gitu. Jadi kalau misalkan arah sungainya ke sana, nah perahunya juga nggak ada ke sana, tapi si lantainya tuh bertegak lurus dengan si perahunya. Ya motor tinggal lewat aja. Jadi ya cukup kalau misalkan dengan bentang yang panjang, terus orang banyak lewat situ buat potong jalur, ya menurut aku ya worth it lah buat dipasang jembatan apung. Ya gitu sih. Menurut Irwan gimana, Wan? Jembatan apung. Kira-kira jembatan apung butuh pondasi nggak? Butuh abutmen nggak? Nah, kalau misalkan pondasi sih enggak ya, Wan, ya, karena kan namanya juga apung, setahu aku ya. Cuman dia memang butuh buat penjangkaran aja. Jadi buat ngiketin supaya si ponton-pontonnya itu dia tetap ngapung di tempatnya, nggak terhanyut. Oke, itu saja teman-teman hipotesa dalam berita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan untuk support kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten handal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.